misalnya tuh mau masuk game 3, misalnya satu sama, wah. Game 2 biasanya. Game 2 udah Game mulai 2 goyang mulai ya. Dengkul harus lemes. mikir panjang ya. Dengkul lemes, keringat keluar, padahal AC dingin ya kan. Iya. Itu pengalaman di dalam ya tadi ya. Iya, ya kan. Dan bahkan ini kita lihat Kabuki kalau kita bahas Kabuki ini agak sedikit luas ya. Iya. Dengan permainan bahkan dari Yuzongka, Benedetta-nya, buset Chou, deh. segala macam hero-hero di sidelanernya yang bahkan aku lihat Kabuki ini sering Sering. untuk memenangkan laning phase-nya. Oke. Dan ini harus menjadi perhatian untuk Clover itu sendiri. Hmm. Clover benar-benar harus bersiap-siap dengan data yang dia punya di regular season. Dan balik lagi, data yang kita punya semua dari mulai match Bigetron Alter Ego yang dibahas sama Opung Wawa, KB dan juga Papulung, Iya. itu data regular season. Iya, Dan betul. karena data yang kali ini bakal berbeda banget gameplaynya. Dan kalau bisa kita bilang, banyak yang orang bilang Leo Murphy gak mendingan Ras yang match kalau ternyata Leo Murphy membuktikan. Oh, Ya kan? Itu data Benar. baru dong. Betul. bisa Data bilang baru. kayak Alter Ego padahal waktu di minggu terakhir regular season tuh agak terseok-seok loh, Ji. Nah ya makanya, dan bahkan kali ini, Hmm. ini juga bakal bisa menjadi pembuktian untuk EVOS Legends. Benar. Itu yang menjadi kayak udahlah record laner aja. Brother, ini lihat tuh, ini Santai strategi. dulu, Strateginya. Ingat. Coach dan analis Hmm. itu memiliki pemikiran yang luar biasa hebat di atas nalar kita orang-orang biasa. Benar. That's why mereka jadi coach dan juga analis. Betul. Dan That's why EVOS juga menjadi juara MPL season lalu. yes, that's why kenapa Reza mundur dari manajer menjadi seorang coach. Karena ya, dia memiliki sebuah Knowledge pemikiran ya. yang knowledge yang lebih. Mhm. Ya kalau misalnya mereka itu bahkan sudah terjun ke arah scene kompetitif. Dan di sini Zeus sepertinya sudah membuka Death Note-nya yang cukup Iya. seram harusnya untuk dari tim Aura yang melihat agak Pak, ketakut ada ya. gambar mukanya siapa ya di sana? Yes. Gitu ya. Tapi tidak mau kalah sepertinya di sini. Reza, coach dari Aura Fire ini seperti seorang Lilduk seperti dulu. Kertas satu aja ya. Kertas satu aja, apakah mampu? Cukup ya? Apakah cukup data dari satu kertas itu? Karena Apakah ini cukup best of 5 ya? Di dalam satu kertas itu? aku nggak cukup kayaknya. Gak cukup Mungkin kayaknya. minta kertas lagi ya. Tambah aja di kertas. belakang kan banyak. Banyak nanti. ya. Tapi kalau ngomongin draft pick nantinya nih, wah. Hmm. Sekarang aku ngeliat tadi dari game match Oke. pertama aja. Oke. Matilda tuh lebih sering dilepas dan mereka lebih milih Eve. Wawa. Oke, If. Tapi sebenarnya tergantung sih ya. If dengan Tergantung. Matilda ini kadang-kadang memang di kontes. Iya betul. Kadang di kontes ada tim yang suka banget untuk menggunakan If. Aha. Ada yang, oh lah kita lepasin aja lah If-nya. Kita masih ada counter-counter hero yang lain untuk, Yes. untuk If sendiri. Mungkin untuk yang inisiasi Xbox masih ada di sana. Atau apakah kita akan melihat Fanny? Oh, dan itu dia. Tadi. Opung Wawa berbicara langsung aja MPL Your bergetar. team Langsung is banning. Parsia menjadi pilihan respect ban untuk tim Aura Fire. Facehager. Your Udah aku team bilang, is banning. Zay sering sekali mengamankan hero dari Facehager dan tentunya tanpa berlama-lama diamankan Parsia. Yes. Jangan Tasha. lupa lagi ada satu lagi. Facehager juga adalah user dari Angela. Itulah. Tapi Pemucan, Yes. kita tahu Persik dengan Hayabusanya Wah. different banget. Gameplaynya outplay sekali. Banget. Dan bahkan ini menjadi salah satu titik yang diamankan oleh tim Aura Fire. Kedua belah pihak, ternyata Aura Fire kali ini berbeda. Dia tidak mau bermain api seperti melawan Araki yang terdahulu. Ya. Melepas link 2 kali Cukup berturut-turut. dong, regular Udah- season dong, udah bos. cukup. Cukup Bos. seperti itu ternyata. Playoff, Dan bos. Ini respect is the key. Yes. Ya, Ya. Pemucan. Hayabusa yang langsung dibuang begitu saja. Mungkin nanti juga linknya bisa di respect ban juga oleh Wah, Aura Fire. Tapi Yus juga banget Kadita, is banning. seperti yang Oji Ranger Mas bilang berkali-kali, respect is the key. Bos, Kar- 9 kali dipakai 90% gitu loh win rate. Ya Dan pasti ya. Zeus, kita tahu Zeus. Zeus itu tidak mau kayak udah menyulitkan band. Your Menyulitkan team is band. banning. Menyulitkan band. Satu lagi Jawhead. Jawhead. Dengan tempo permainan dari seorang Erekat yang cukup agresif, ternyata di sini seorang Jawhead telah menjadi pilihan. Dengan kita lihat presentasi dari gold lanernya, Kabuki memiliki 5,4 KDA. Berbeda 1,4 loh, Bung. Ya, beda 1,4 loh. beda tipis-tipis saja sih. Ini dua Tinggi hero. satu loh. Satu ya, oke lah. Ya kan lumayan loh. Lumayan, Satu KDA lumayan loh. untuk satu. Tapi dua hero yang di ban ini datang dari mid laners dengan roamer gitu. Ya. Tinggal satu lagi yang bakal di ban oleh EVOS Legends. Ini bakal menargetkan ke arah dari Facehager lagi kah? Atau Masih side lane. ada If yang kalau di banning seperti ini, harusnya nggak ada. If bisa jadi coba untuk diamankan oleh EVOS Legends. Kan kalau mau Mocan lihat, kalau misalnya bilang, ini kayaknya dia akan memancing satu. Atau Link. Nggak langsung ke arah Yep, karena Matilda? if ini bisa saja, oh dia Your langsung Yep, team berarti is tandanya banning. dia benar-benar tidak mau direpotkan, lebih karena respect, dan dia milih karena Matilda atau Pak Fit yang didapatkan. 1-1 untuk seorang Hafiz di sisi gold lane, respect again. Link kah akan di first pick? No, Matilda.
Matilda kah akan di first pick Wow. sekarang? Matilda tetap mahal untuk player seorang Rek yang agresif. Kalau menurut aku pribadi. Yes. Oke, tapi kalau kita ngelihat EVOS juga punya kesempatan untuk ngambil yang seperti kau bilang. Iya, dan Tapi Matilda juga penting. ada satu lagi. Apa tuh? Esmeralda. Benar. Esmeralda. Masih ada Pakito, masih ada Pakito. Poveus, Lunox masih ada. kalau Lunox ambil juga. Ini Esmeralda. banyak banget sih Masih sebenarnya banyak. untuk first pick-nya. Kalau misalnya, karena gini bahayanya kalau dia pick Esmeralda terlebih dahulu, masih ada Lunox, masih ada yang lain. Masih Tapi bisa di kalau- counter ya? Ya kalau mungkin Matilda, ini karena aku concernnya adalah di kanan si Seberang tidak ada Jauhead. Iya. Atau mungkin mereka bakal menggunakan hero-hero yang lain. Karena kita Ada Selina Link juga. nggak ada kayaknya. Selena ya, Selena. Iya. Selena oke. Di match yang pertama Selena selalu di banning. Tapi Your Matilda, team is taken. Matilda. benar. Matilda tuh. Ini bahaya juga sih. Kalau misalnya EVOS Legend mereka udah ambil Matilda, terus dikomboin sama Selina juga yang early-nya bisa ngacak-ngacak. Ini mungkin EVOS bisa pegang banget early-nya. Tapi Aura Fire mereka langsung ngamanin Pakito. Dan apakah ada Poveus yang diamankan juga oleh tim Aura Fire? Atau ambil Esmeralda-nya dulu Atau sekarang. yes, benar. Aku baru mau bilang Fokusnya nanti di 30. benar. Karena dia bisa aja nge-counter kalau misalnya Poveusnya diambil sama EVOS Legend. Yes. Bentar. Popheus ya. Lilia. Oke, tapi kalau ini kayaknya Bukan. junglernya. Oh. Jungler Wow. terbuka karena aku nggak tahu kenapa itu nggak ke arah Popheus karena kalau aku bilang kayaknya dari Aura kalau dia udah tidak ada untuk hero Vesager di early, Mhm. dia tuh kayaknya bakal lebih ngamanin ke Saga dulu ya. yang lainnya dulu baru Vesager yang di Besok. yang ketiga. Oke. Karena setelah pick ketiga itu bakal face ban yang kedua. Yes. Oke, EVOS Legend, Matilda. Mereka akan kombinasikan dengan apa? Karena di sini kita bisa bilang masih ada Popolin Kupah. Kupu-kupu, Pak. Bisa aja Popolin Kupahnya itu bukan hanya untuk seorang Rick loh. Bisa aja untuk seorang Oh, tapi Oh, fleksibel. Expo for anti-match Atau or Expo ada- for jungle. Cukup fleksibel, tapi ada Benedetta juga yang masih terbuka dengan cukup lebar. Dan Lilia. Lilia One Oh. Is fix. picking. Oke, ini Lilia untuk One. Lilia One. Karena One melihat di sini gameplay dari seorang Hai memiliki magical damage yang bisa kita bilang dia salah satu imun dari physical damage untuk beberapa detik. Ya. Yang Ya. sangat penting untuk close combat. Mhm. Jarak dekat dengan ada Pakuito, ada seorang Karina yang akan menjadi salah satu keuntungan untuk Lilia itu sendiri, Momocha. Iya, benar banget. Bisa aja terkena slow effect juga. Yang kita tahu dengan Gloomnya ini cukup berbahaya dari Lilia. Apalagi dia punya Your team is insurance untuk banning. hidup lagi dengan Black Bener kan? Shields-nya. Dan bahkan Hero untuk siapa? Oke, Harley. Facehugger. Facehugger kan? Facehugger. Selalu, ketika dia nggak dapetin hero Vesager di top first pick-nya, Jangan sampai di ban. dia pasti pick itu di pick yang ketiga. Pasti. Sebelum masuk band kedua. Yes. Jadi biar nggak dibuang. Yes, Dan makin betul. dibatasin lagi untuk pemilihan hero Facehugger sendiri. Betul, itulah kenapa aku bilang kayaknya Vesager akan di pick yang ketiga. Yes. Karena kita lihat YP, di Your Barca, team is Lilia banning. bahkan sudah diamankan kali ini dari sisi seberang dan Brody. Bentar. Kalau Brody di band, kira-kira God laner dari Aura Fire ini Nathan. Nathan masih ada. Tapi kalau udah Nathan, concernnya satu. Apa tuh? 3 magical damage. Mhm. Too much Oh, iya, benar. or no? Om Wawa. Seharusnya enggak sih, enggak bakal ada yang namanya too much. Enggak. Cuman tinggal tergantung dari tempo mereka untuk nge-farming. Apakah nanti Nathannya nanti slow tempo kah, lambatkah untuk dapetin gold-goldnya juga. Tapi menurutku apakah nanti Nathan untuk Aura Fire sepertinya enggak sih, Ji. Oke. Karena Brody di banning berarti ada hero melee yang coba untuk dipakai oleh mereka. Dan mereka nggak pengen ke outrange dengan hero ini, dengan Brody. Oke. Mereka benar-benar kayak, oke, kita batasin semua hero range biar Ya. hero Milia bisa farm. Ya karena di saat Your mereka team akan is banning. menempatkan hero melee untuk di saat lapu-lapu. Oh, dan bahkan kali ini hero-nya dari seorang Godiva. Oh, Vesager udah dapat hero-nya kok. Ya, Kita ambil aja hero Godiva sekarang. Tigreal, Kadita, Tiger, Kadita. Satu lagi. Ruby. No. Drop? Chow. Oh, Chow. Terlihat tidak terlalu agresif, tapi ternyata Mhm. kita bilang dengan adanya Chow yang aku bisa bilang di nerf ya. Ruby lebih menjadi salah satu hero yang menjanjikan Ya. mungkin. Dan Aura Fire adalah salah satu tim yang memang suka untuk menggunakan Ruby sebagai rombongan. Betul. Iya benar, Godiva. Your team Dan is Yusong banning. kali ini yang dibuang oleh Aura Fire. Oke. Aku Ruby setuju banget Ruby. kalau nggak Chow. Ini Ruby, soalnya udah target ke Godiva sekalian lah. Soalnya Chow-nya ini masih fleksibel ketika di pick. Bisa buat Kabuki, bisa buat Cargo Diva. Iya, cukup fleksibel tentunya ya. Tapi aku lebih suka Ruby juga sih. Ini mungkin nangkep juga ke arah Matildanya. Yang kita tahu Matilda juga punya guiding wind kan. Bisa nolongin teman-temannya Ya. juga untuk nge-cover dengan cukup baik ketika mereka mau bener-bener ya udah kita kabur aja karena kita di kondisi yang bener-bener lagi nggak untung banget buat team fight tuh Matilda di situ peranannya penting banget. Vivo Legend sebelum
Masuki pick yang kedua, mereka harus ngebuang satu hero lagi. Di sini masih ada Benedetta yang terbuka dengan cukup lebar, masih ada Balmond juga. Mungkinkah Rubinya akan dibuang sesuai dengan prediksi yang sudah kita... Oh, tapi ada Alice. Alice Kabuki. Oke, Alice. Alice Kabuki. Sekarang hero-nya Kabuki yang diamankan. Aura Fire. Mereka memiliki kesempatan untuk kali ini. Dan ingat, mereka masih butuh God Laner. God Laner-nya masih belum ada terlihat jelas. Karena bisa untuk kali ini. Nathan. Oh, Nathan. Nathan. Oh, wow. Wow. Nathan untuk Aura Fire. Batuk bentar. Prediksi dari OG Ranger Emas nih benar-benar Luar Nathan. biasa ya, Iya. presisi banget OG. Presisi. Kenapa saya bisa? Kenapa gitu? Tidurlah sekamar dengan Profesor KB. Oh, benar juga. Iya, jadi tidurnya bareng, palanya ditempel. Jadi transfer. Transfer. Iya, saya Transfer infrared. data ya. Kalau malam-malam infrared emang. Yang ketawa berarti Aduh. sudah tua. Aduh, Kena untung kan? saya diam. Hehehe. Oke, kita bakal break to drama pengwawa 2 pick terakhir. Oke, 2 pick terakhir kita Alice di banning. Jadi ya agak sedikit membatasi ya untuk Aura Fire. Tapi kali ini EVOS Legends mereka sudah boleh bermain hati-hati. Apakah Granger akan terlihat untuk EVOS Legends sekarang atau memang di sini Xbox-nya sebagai Oh, XP laner jungler Ruby. Ruby-nya XP. diambil. Dudley. Wow. Oke, Ruby anti-match kemungkinan besar. Dan Clover dengan Xbox-nya. Kita bilang masih fleksibel dari seorang Xbox. Dan kali ini Aura Fire dia udah terlihat tinggal butuh seorang roamer. Opung Wawa sebagai analis yang terhormat, ini roamer yang paling cocok untuk Aura Fire apa? Wow, kalau ngelihat kayak gini ya, antara Cho atau Kaza? Oke, cok aja. Momo-chan. Aku lebih suka Cho sih. Biar bisa langsung nangkepnya juga ke Link. Dia punya CC juga dengan Jet Kundonya. Dan dia juga punya Shunpo Akai. untuk anti-CC. Kamu Akai? Oke. Sama apa? Oh, tapi kali ini Kufra ternyata. Kupra untuk seorang Godiva dan disisit. 2 tim telah mempick dengan luar biasa 5 hero yang sangat mereka butuhkan. Opung Wawa dari draftnya kali ini sebagai analis kita lebih ke arah yang mana? Draftnya. Draft, saya suka Aura game yang pertama. Aura untuk Momo-chan. Aku lebih suka sama EVOS sih. Oke, 2 orang berkepala 3 kali ini ternyata berbeda pendapat tentunya brother semua ya. Dan buat kalian lebih suka ke arah mana? Dan jangan lupa kalau kata bahwa Samsung #Battle Challenge langsung diramaikan di kolom komentar. Aura Fire dan juga EVOS Roar. Dan buktikanlah kalau kalian adalah fans yang kuat, fans yang barbar. Tanpa ada kata kasar. Benar. Barbar dari efeknya, jadi pencet terus HP-nya sampai jebol. Oh iya betul. Betul. Sampai jempolnya jadi makin gede. Oke, Yes. kalau begitu apa berlama-lama kita langsung saja masuk ke match yang kedua. MPL Playoff Season 8. EVOS Legends mampukah mempertahankan tahta mereka di MPL kali ini atau Auraka yang harus menemani Bigetron di Bandara Ngurah Rai Bali bersama dengan Ranger Mas, Momo-chan dan juga Opung Wawa. Iya, dan kali ini lihat Kabuki yang sudah bersiap tentunya dengan Nathannya di sini yang menjadi second damage dealer untuk Aura Fire. Ini penting banget di mana Kabuki benar-benar butuh waktu untuk farming terlebih dahulu, tapi RKT di sini sudah mulai mengganggu. Sudah ketahuan posisinya oleh Gorigiva dan juga Haiwan. Mencoba untuk memberikan backup di area rivernya dan bahkan kalau kita lihat Hai ngedapetin red buff, orange buff dari EVOS Legend. Yes, bukan hanya orange buff aja, tapi kali ini kita lihat Little Wonder juga diamankan oleh seorang Pesager. Dan jangan lupa untuk gunakan kode promo playoff MPL IDX dengan diskon 70%. Dan kita bakal break to the game. Dimana Hai dapatkan keuntungan yang luar biasa banyak. Pakuito bahkan sampai harus mundur ke arah orange-nya. Kenapa? Karena just in case di sini dia takut kalau orange buff-nya bakal diambil kembali oleh seorang Link dari versi Momo-chan. Iya, ngeliat pressure yang dibawa sama Aura Fire, ini EVOS Legend bener-bener harus peka banget sama minimapnya. Godiva mulai masuk dengan Tyrant Revenge, bouncing ball ke arah Rek dan juga One, tapi hanya mengcover aja Hai yang lagi coba untuk ngambil purple buff. Kali ini Kabuki udah siap di area bawah. Kita ngeliat ini bakal agak sedikit sulit untuk seorang Clover harusnya di awal-awal ya, karena lawan Nathan di sini tentunya bukanlah hal yang cukup mudah. Clover mungkin harus dapatin level 4-nya terlebih dahulu dengan Apple Bandit, baru bisa menunggu rotasi dari pemain EVOS Legend. Bahkan RKT harus menuju ke arah bottom lane. Lihat dengan babysit yang dilakukan terhadap seorang Clover. Membuat Kabuki bisa bertahan, tapi Godiva incoming! Menuju ke arah seorang RKT. Langsung masih adalah sebuah dan bakal berflop. Di arah bottom lane diamankan oleh seorang Kabuki. Surprise attack! Father, Bapak Ibu semuanya dapatkan di arah tengah. One, Black Shoes-nya kali ini akan bertahan dan bertahan. Tidak terjadi 2 kali Pico Momo-chan. Iya, kita ngelihat ada satu dead
Deadly Magic yang connect dari seorang facehugger, tapi juga masih ada Versik yang mencoba untuk membackup Aura Fire. Mereka mencoba untuk bisa dibilang mungkin coba untuk ngendaliin early-nya gitu loh. Mereka dapetin turtle, mereka dapetin orange buff EVOS Legend, dan bahkan beberapa objektif yang sudah diaman oleh Aura Fire ini membuat Hai bener-bener lihat dia pede banget. Dia mulai ngeganggu lagi ke purple buff-nya, tapi langsung Versik mengetahui hal itu. Godiva dan Rage-nya nggak kena, dan bahkan 3 pemain dari EVOS Legend langsung memberikan backup. Tapi kali ini Hai masih belum mau pulang, mencoba untuk diusir terlebih dahulu dengan gloom yang dimiliki oleh seorang Naiwan. No, call yang dilakukan dari tim Aura Fire. Lihat Kabuki, Kira sampai datang Opung Wawa. Ya, dan menurutku tadi kalau Tyrant Revenge-nya kena, itu akan diterusin. Yes, benar. Untungnya meleset dan mereka memilih untuk mundur dulu untuk Aura Fire. Jadi tidak terlalu terburu-buru untuk mendapatkan purple buff atau bahkan untuk overcommit dari Aura. Oh, bukan hanya itu aja. Kali ini keuntungan dari segi gold masih diberikan tim Aura Fire dengan 500 gold. Godiva berada di arah bottom lane. Versik akan menjadi pilihan. Bakal coba dikeker, tapi sepertinya ditakutkan. Dicopot. Di arah bottom lane. Godiva benar-benar 2 kali mengejutkan para pemain dari tim EVOS Legends, dan bahkan dengan tas-tas yang dilakukan dari seorang Godiva. Dari bottom lane, Bapak akan menjadi pilihan. Dia bisa diberikan flicker ke arah belakang, dan lihat Godiva with Tyrant Red berhasil membuat para pemain dari tim EVOS Legends kehilangan 1 poin. Sama-sama dikeluarkan, Versik berbadi, kamu kira bertahan, dan bahkan Versik gak punya pedang lagi. Memilih untuk mundur dibandingkan dia harus kehilangan dirinya bersama dengan Purple Bomb, Momocan. Iya, ngedapetin 1 udah cukup banget buat Aura Fire, tapi kalau kita lihat track di sini masih coba untuk ditahan di area bawahnya. Hai mengetahui ada backup dari seorang Rex, tapi Aura Fire mereka mau main objektif G. Mereka coba cicil ke gold turret, dan bahkan Keira di area atas kok. Wawa bener-bener free banget ini seorang Keira. Ya, karena mereka harus mengganggu Nathannya agar tidak lepas dari pandangan. Dan Nathan di sini dengan mendapatkan 1 kill dan juga 1 assist, itu menurutku udah cukup besar untuk Nathannya. Dan bahkan Outer Shield Gold-nya tadi sudah lumayan terkuras ya bagi Aura Fire sendiri. Oke, lihat langsung menuju ke arah seorang Versik, tapi Godiva harus mendapatkan itu. Pelafar mencoba untuk membantu, dan Lexius dengan sepatu hitamnya masih coba untuk bertahan di depan sana. Dia bisa mereka terlalu besar. Rhyme of Madness gak berhasil, tapi Hai di depan sana mengcover pergerakan di seorang Facehugger. Face escape yang dilakukan oleh seorang Facehugger dengan cukup baik, dan bahkan turtle-nya akankah harus hilang kembali karena lihat Versik terlalu jauh. Versik harus mendapatkan satu Tyrant Rest, dan seorang RKT akan ketumbang kali ini. RKT guiding one sensei eagle, dan bahkan terpanggil kembali. Hilang di tengah sungai, Momocan. Iya, kalau kita ngeliat juga Clover tidak bisa membackup karena dia udah gak punya Eye of Bandit. Baru aja ada Eye of Banditnya, namun RKT sudah tumbang duluan. Ternyata dia gak bisa berbuat baik juga. Harus mau gak mau dia mengeluarkan tadi dari Circling Eagle-nya, dan ada snack time terlebih dahulu. Jangan lupa untuk vote player favorit kamu biar kalian punya kesempatan untuk dapetin skin. Emang kalau anak cewek imut kecil harusnya ngomong kecepatan. Gitu ya. Coba anak laki ngomong kecepatan, ditabok kita. Kamu ngapain sampai Oke, dan mari kita intip sedikit untuk item build-nya Haskell untuk Ruby sendiri dan Nathannya di sini. Yang bisa jadi mengarah ke arah item attack speed ya sebentar lagi. Di Hunter Sword untuk Nathan. Karena ada Hunter Strike yang sudah diamankan juga. Sedangkan Link-nya baru punya Demon Hunter Sword sendiri. Jadi damage-nya belum terlalu besar bagi EVOS Legends sekarang. Lihat anti-match bahkan dipaksa dihilangkan Vita Garmonnya. Kan ini bakal coba dipaksakan 1 buah poin turret di arah top lane. Godiva is coming dan di arah bottom lane. Dan bakal di tengah sana pertukaran dengan seorang Facehugger. Membuat para pemain dari tim EVOS Legends objektif di arah tengah. Kira mencoba untuk mengganggu, tapi ternyata turret mahal dari tim Aura Fire harus hilang. Para pemain dari tim Aura, mereka sebenarnya untung enggak. Karena mid turretnya pecah, Momocan. Iya, bisa dibilang itu cukup krusial juga ya kalau sampai kehilangan turret di area mid. Meskipun ada 2 turret di atas dan di bawah yang sudah diamankan oleh Aura Fire, tapi ini kelihatan banget Aura Fire bahkan sampai 6 menit pertama mereka benar-benar coba mengontrol semua mapnya. Mereka benar-benar pressure abis-abisan EVOS Legend, anti-match pun dipaksa mundur, dan ini yang membuat Aura Fire sekarang mereka benar-benar bisa dapetin momentum mereka. Godiva mulai masuk Tyrant Revenge, dan bahkan Versik pun dengan Deviant Sword-nya, tapi di sisi lain lihat Kabuki yang free banget di area belakang. Godiva pun mulai maju, Hai pun mencoba untuk mengacak-acak bisa juga EVOS Legend yang sulit banget untuk memberikan damage kali ini. Double kill oleh seorang Hai, dan kalau kita lihat itu memang Godiva memegang peranan penting. Ketika Tyrant Revenge saya connect, langsung ada follow up dari teman-teman Aura Fire. Tapi Aura Fire mereka benar-benar mau konsisten, disiplin main objektif aja, Oji. Oh, ternyata turret yang mahal mereka tidak mau lepaskan begitu saja. Tidak ada sia-sia, dan Godiva sekali ini bahkan di depan sang idola dari RKT. Dia berulah. TZ kali ini bersama dengan kru dari Aura Fire benar-benar menonton hanya berdua saja seperti seorang
fans yang benar-benar tidak ada pasukannya. Ah iya, masih memberikan support tentunya Iya, ya. karena nggak ada pasukan mereka berdua aja, kasihan. Ya tadinya players gold oleh Livin by Bandit di mana Kabuki Keira. Dua sub laner yang Oke, cukup bakal kuat. coba langsung dipasang dari meja dan juga pengetiknya bakal di depan sana. Sagar hilang bersama dengan RKT yang masih bertahan. Lihat, Deadly Magic yang dikeluarkan bahkan tidak sangat maksimal. Aura Fire, mereka pede menumbangkan rank berkali-kali tapi rank masih bisa selamat. Godiva, again and again, berhasil mendapatkan 5 assist yang sangat mahal membuat Aura Fire untung hampir 4.000 gold. Wow. Ya, yang seremnya di sini kalau semak-semaknya coba untuk dicek ada bouncing ball tiba-tiba dari Godiva. Yes, efek slow dari seorang Kufra. Ini benar-benar menyulitkan banget, tapi lihat Hai. Langsung imunnya connect, tapi RKT yang akan menjadi korban kah? Masih bisa dipukul mundur dengan ada beberapa gun dari seorang Lilia dari One-nya. Masih mencoba untuk mengcover RKT, tapi anti-mage ngecek boostnya terlebih dahulu. Godiva, posisinya udah mulai ketahuan. Kabuki udah ada entropy yang udah dibuka, tapi ternyata dari Aura Fire mereka nggak mau terlalu komit untuk melakukan teamfight di area bawah. Mereka mau objektif gaming dan bahkan Clover yang akan menjadi korban kali ini. Apa ini connect? Karena senang Kabuki, tapi Godiva di area depan mencoba untuk mengcover. RKT masih nasib legal, tapi ternyata Hai yang bakal tumbang pertama kali membuat teman-teman dari Aura Fire harus mundur. Tapi kali ini lihat EVOS Legend, mereka nggak mau nyanyiin kesempatan ini. Versi mulai datang dengan Invincible, langsung Tempest of Blade ke arah seorang siapa nggak connect. Ternyata Godivanya masih bisa flicker mundur Ranger emas. Tapi Shutdown yang mahal dilakukan oleh seorang Hai. Kali ini harus kehilangan, dan lihat goldnya mulai sedikit demi sedikit turun. Dan di arah top lane Keira nggak boleh apapun yang terjadi, dan bahkan sekarang dikeluarkan. Godiva di depan sana menahan semua damage yang diberikan dari tim Aura. Kali ini bahkan EVOS Legends mereka hampir saja kehilangan satu buah. Ini bisa turun ke arah top lane, dan bahkan seorang Fencing bahkan hampir turun ke arah top lane. Damage yang diberikan terlalu besar membuat seorang Fencing masih bertahan. Informasi diberikan tidak ada turtle untuk kali ini. Opung Wawa. Wow, ya luar dari Aura Fire mereka tadi terlalu dive in sih kalau menurutku ya di bottom lane-nya yang sampai bisa dibalikin oleh EVOS Legends sendiri. Jadi setidaknya dari Aura Fire mereka membuat temponya agak sedikit lebih pelan karena mereka masih punya Nathan, di mana Kabuki di sini belum tersenggol sama sekali yang membuat status mereka lebih kuat. Oke, tapi kali ini lihat di tengah bakal dipaksa untuk mundur, dan bakal Lilia Masalita ditumbangkan di Keira. Permainan yang dilakukan oleh seorang Keira ini seperti mirroring dari seorang anti-match. Maka tidak ada belakang dari seorang Clover bersama dengan seorang versi Keira versi everybody mencoba untuk bertahan. Oh my god, look at that space yang dilakukan oleh seorang Keira. Benar-benar mahal, Momochan. dan bahkan dia juga nggak tumbang di area atas. 1 versus 3 dari seorang Keira. Dia tahu dia harus buying time. Dia tahu Aura Fire lagi benar-benar sibuk untuk ngedapetin Lord mereka yang pertama. Dan bahkan itu benar-benar buying time yang luar biasa dari seorang Keira kali ini. 10 menit yang pertama Aura Fire. Mereka udah ngedapetin Lordnya. Sekarang mereka tinggal ngakuin split push aja terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk ikutan Samsung hashtag battle. Jangan lupa stiker dari Fix dia suaranya. Mau ngelak apa lagi kamu? Sama ya. Mirip. Enggak. Tapi masih ada kesempatan untuk hashtag Aura Fire juga. Jadi jangan lupa buat teman-teman langsung ramaikan hashtag battle di kolom komentar. Dan kali ini lihat zoning yang dilakukan oleh Aura Fire. Oji, lihat semua turretnya benar-benar udah ditumbangkan dan menyisakan saja turret di area bawah. Tapi Keira udah mulai masuk kali ini. Godiva. Reverse tapi ternyata di cancel oleh seorang Clover. Dexter juga udah langsung diaktifkan oleh seorang One. Dan bahkan lihat One-nya tumbang pertama kali. Kabuki ditarik, Clover pun berhasil dapetin 2 pemain. Tapi ternyata Godivanya hilang. Tapi lihat di area bawah Hai dan Keira. Benar-benar gila banget. Langsung ditumbangkan lagi Rupinya. Clover hilang begitu saja. 3 pemain dari EVOS Legend harus hilang di teamfight barusan. Dan bahkan lihat Keira udah memiliki damage yang benar-benar cukup banget. Tapi Rex kali ini bakal coba dipukul mundur. Di jab heavy last pass dari seorang Keira. Dia benar-benar kasih space yang banyak banget. Rex balik lagi. Dan masih menumbangkan seorang Keira. Tapi harus ditukarkan 1 untuk 1. Tapi ini pertukarannya mahal banget Oji. 2 inhibitor turret hilang dari tim EVOS Legend. Kalau kamu lihat tadi Kabuki hampir pulang, tapi dia dengan ada call percaya sama gua. Langsung maju ke depan lagi dengan darah yang sekarat sebelum maut. Tapi bahkan di tengah sana berhasil mendapatkan inhibitor turret dan itemnya Opung Wawa. Silakan. Yes, dengan adanya Wind of Nature pasti dan juga Blade of Despair yang tadi diamankan oleh Kabuki membuat damage-nya begitu besar, belum terpick up sama sekali, dan bahkan positioning dia selalu berada di garis belakang. Dan mungkin untuk dari link-nya sendiri bagi Versik, Demon Hunter Sword, ada War Axe, Endless Battle, dan bisa mengarah ke BOD, apakah sempat, apakah cukup untuk membalaskan keadaan? Karena sekarang Aura Fire mereka lagi unggul untuk segi inhibitornya. Aku gak bakal bikin BOD. Nah. Aku bakal bikin Malefic Road. Malefic Road. Wow. Karena dengan harga yang mahal,
dengan posisi yang tidak cukup baik dari EVOS Legends, satu-satunya mungkin yang sangat dibutuhkan oleh seorang Versik ya Malefic untuk saat ini. Pertama dia butuh untuk nembusin seorang Hai. Betul. Pertama dia butuh juga untuk seorang Keira dan juga Godiva. Iya. Jadi untuk memasangkan menuju ke arah satu buah Blade of Despair itu cukup mahal. Bahkan Keira dia membuka karabusnya. Ternyata di situ ramai sekali sedang arisan para pemain dari EVOS Legends dan real time win probability memilih ke arah Aura dengan 65%. 65%. Taruh rest digunakan, di cancel begitu saja. Dan bahkan kali ini para pemain dari tim Aura, mereka bakal coba objektif di arah bottom lane. Dipaksa dengan support positionnya. Bahkan Keira di depan sana. Waduh, tidak punya Flexus. Dipasarkan satu buah cycle dan bahkan para pemain dari tim Aura Fire tidak mau memaksa lebih. Dia benar-benar menunggu temponya, menurunkan kembali. EVOS Legends kali ini masih mempertahankan base-nya. Benar, ini kelihatan banget target prioritas dari seorang Keira. Dia tumbangin backline-nya, mereka bisa menangin team fight-nya. Dan berkali-kali One dipaksa untuk memakai Black Shoes-nya kok Wawa. Yes, jenis One juga tadi sudah diselesaikan ya oleh One sendiri. Dia memang lebih sakit lagi, tapi positioning ini yang selalu dicari juga oleh Keira. 5 pemain yang sudah bersiap-siap bouncing ball akan berbahaya banget. Tapi kali ini akan connect dilihat Keira. Dan bahkan ada satu yang memainnya dari seorang Clover. Bahkan Tyrant Rage-nya connect kali ini dari seorang Godiva. Bakal coba dipukul mundur, tapi Keira bener-bener low banget. Dia masih punya immortality, tapi kalau misalnya immortality-nya nggak pecah, ini akan lebih baik tentunya untuk seorang Keira. Bakal reset lagi dari Aura Fire sambil menunggu 12 detik untuk Lord yang kedua Ranger Mas. Tyrant Rage yang mahal dari seorang Godiva. Habis Clover, dia bermain luar biasa. I'm offender yang on point. Kena dua. Tapi tiba-tiba Godiva nggak peduli apapun yang terjadi. Dia maju ke depan. Tyrant Rage yang dilakukan yang sangat-sangat mahal karena berhasil menyelamatkan kawanan dari tim Aura Fire. Kali ini Aura Fire mencoba untuk memancing keributan, coba untuk memancing api. Karena para pemain dari tim EVOS Legends masih lengkap semua. Bahkan Versik udah mulai datang. Callingan panggilan dari seorang RKT sang kapten dari EVOS Legends telah hadir. Tapi ternyata Lord berhasil diamankan tanpa ada kontes. Tanpa ada satu bola sisa Didi. Dan Wan bakal memilih untuk ke arah belakang dengan flickernya. Kira masih mau lebih dan di sini. Para pemain dari tim EVOS Legends, mereka langsung ada panggilan. Retreat semua. Ya. Untuk mundur sedikit ke belakang akan jauh lebih bagus. Apalagi dengan Lord yang kedua yang sudah di-secure oleh Aura Fire. Dari EVOS Legends mereka mau gak mau bermain sedikit lebih berhati-hati. Dan Rex juga menurutku di sini sulit untuk bisa langsung terjun ke garis depan. Karena satu kali Circling Eagle itu akan kepanis oleh Aura Fire. Jadi satu-satunya dari EVOS Legends adalah menunggu. Lawannya retreat baru dia pakai dari Circling Eagle-nya. Benar. Mungkin jangan membuang-buang resource skill juga dari EVOS Legends karena sekarang posisinya mereka harus nge-defense. Slotnya udah mulai masuk di area mid lane nih Ranger Mas. Oke, tapi kali ini lihat para pemain dari tim EVOS Legends mereka tidak bisa keluar dari kandangnya. Mereka harus berada di dalam kandang. Langsung coba dibuka oleh Lilia sedikit demi sedikit untuk memperhatikan pergerakan. Tapi Keira di depan sana, Constraint telah dikeluarkan. I'm offended-nya. Godiva belakang sana. Tapi lihatlah tidak di tingkat surga begitu berhasil kuat. Bebek di depan sana para pemain dari tim Aura Fire. Mereka masih belum bisa menembus pertahanan yang keras. Lihat sang macan bersatu. Di arah bottom lane pun bahkan satu poin di pintu turret belum dipecahkan. Dan kali ini Aura Fire lagi-lagi harus mengakui kekuatan EVOS Legends dalam pertahanannya Momochan. Iya, tapi kali ini bakal coba dipaksa di area bawahnya Godiva langsung nge-charge. Tapi nggak akan connect. Ada defense-nya Clover pun. I'm offended-nya miss. Nggak mengarah ke arah seorang Kabuki kali ini. Super Minion kembali masuk. Perlahan demi pasti menuju area atas dan juga area tengah dari base EVOS Legends sendiri. Benar-benar harus dijaga oleh beberapa pemain dari EVOS Legends. Aura Fire setelah adanya push Lord tadi di area mid, mereka masih nggak bisa berhasil ngedapetin beberapa objektif. Bahkan trade bawah pun belum hancur. Jadi Aura Fire sekarang mereka harus reset lagi dan lagi. Tapi udah memasuki menit ke-16 nih Kawawa. EVOS Legends apakah mereka punya kesempatan untuk comeback tentunya dari kondisi seperti ini? Ya pasti sambil menunggu juga dari Aura Fire untuk membuat kesalahan split push adalah satu juga strategi yang bisa dilakukan oleh EVOS Legends. Tapi lihat di cover begitu saja para pemain dari tim Aura Fire kali ini tidak akan meninggalkan siapapun, bahkan Godiva. Godiva mengeker depan sana. Mereka telah digunakan kepada Terrorist dan di sini Godiva Terrorist yang kena. Lihat EVOS Legends membalikan keadaan. Lilia dan bahkan Godiva tersangkut. Satu poin hilang dari tim Aura Fire membuat para pemain dari tim EVOS Legends maju. Sang macan kali ini berhasil mendapatkan sang naga dan langsung saja Aura Fire menuju ke arah belakang secara teratur. RKT, lihat ada Keira di belakang sana. Langsung dengan jabnya mundur. Tapi sepertinya ini akan menjadi satu buah one track ke turret kedua. Iya, tapi kalau kita lihat split push yang dilakukan oleh seorang Versik di area atas, dia coba buying time, dia coba untuk numbangin semua turret dari Aura Fire. Dan bahkan lihat di pressure habis-habisan oleh
EVOS Legend di area mid-nya. Dan ada satu entropy juga dari seorang Kabuki mencoba untuk mengusir beberapa pemain dari EVOS Legend di area mid. Dan perlahan demi pasti Aura Fire masih menunggu Godiva yang akan muncul dalam waktu 10 detik lagi. Tapi Lord pun masih muncul dalam waktu di bawah 60 detik tentunya. Kali ini EVOS Legend mereka harus sabar dulu, culik satu-satu, nyari dulu keberadaan dari beberapa pemain Aura Fire. Dan Hai jangan sampai ke pick off juga meskipun dia item defensif. Tapi kalau keculik sama 5 pemain itu bakalan bikin timpang tim fight-nya. Dan aku kira di sini dengan ada hilangnya Godiva dari tim EVOS Legends mampu menembus turret kedua, tapi ternyata enggak. Real time win probability masih di tangan Aura. Tangan One. Blackshot telah dikeluarkan. Tidak ada Blackshot lagi untuk ini, tapi Keira masih immortality. Pecah langsung saat ini tidak sepakat. Duar bebek hampir saja menemukan seorang Keira depan sana. Mencoba untuk kembali bertahan. Anti-match kali ini lihat mereka dihajar. Anti-match versus everybody, untungnya masih ada immortality. Tidak berhasil di pick up, tapi satu buah kerugian adalah di mana dari Keira dan juga Anti-Match tidak memiliki immortality, dan sedangkan fight besar akan segera hadir di line up dan kali ini Opung Wawa. Ya, ini adalah yang dinantikan oleh Aura Fire sendiri untuk bisa mendapatkan Lord yang ketiga, tapi EVOS Legends gua rasa mereka bisa masuk untuk memberikan serangan kejutan. Iya, dan kalau kita lihat Hai-nya udah berada di lane depan, Godiva mulai masuk memberikan backup dengan Tyrant Revenge. Tapi Lordnya bakal coba ditarik dulu terlebih dahulu. Udah ada sekling eagle dari seorang Rex. Anti-Match benar-benar nge-pressure ke arah Godiva kali ini. Godiva yang gak punya immortality bakal coba untuk ditumbangkan oleh beberapa pemain dari EVOS Legend, tapi Aura Fire benar-benar peka akan hal itu. Mereka langsung mundur, reset lagi, tarik ulur lagi di area Lordnya Ranger Mas. Tapi satu sih, mereka udah mulai sadar. EVOS Legends sudah mulai sadar. Sebenarnya mereka bukan incar Godiva, bukan incar seorang Hai, tapi Keira. Keira yang kali ini menjadi salah satu tulang punggung keluarga dari tim Aura Fire. Kabuki, ini possibility untuk terculiknya memang ada, tapi itu kecil sekali. Entropy plus Flicker ini sangat-sangat bisa menyulitkan EVOS Legends dan sungguh akan membuang banyak sword skill, Bung. Ya, dan jangan lupakan juga dari Aura Fire mereka masih punya Facehugger di sini. Iya. Yang dengan Holy Crystal kita sudah melihat bagaimana adanya Harley bisa mengagetkan pemain dari EVOS Legends kalau mereka out of the position. Jadi harus bisa diwaspadai juga untuk pick off strategi yang akan dimainkan oleh Aura Fire. Split bagi EVOS Legends, pick off untuk Aura Fire. Oke, tapi untuk kali ini lihat, ini baru game pertama. Rank bakal menjadi pilihan, bakal coba dipasang. Tapi dengan Aegis yang dilakukan membuat seorang Rank bertahan. Setelah sisa dikeluarkan, dan Limeji masih berada di tangan seorang Anti-Match mencoba untuk bertahan. Guiding One Q kali ini memanggil seorang Clover dan di arah purple buff-nya. Coba dipasang, Tyrone dikeluarkan. Dapat Somblet dan bahkan kali ini satu buah purple buff berhasil diamankan dengan baik oleh seorang Fancy dan Retribution-nya. Hai, jadi pilihan. Godiva menuju ke arah belakang. Kabuki masih menjadi cover. Kabuki tidak akan meninggalkan kawan-kawannya. Tapi bahkan satu buah Retribution yang pas on the point dari Fancy membuat dia masih mengamankan purple buff-nya memecah. Iya, kalau kita ngelihat tadi tim fight-nya benar-benar coba dimaksimalin sama Aura Fire karena mereka tahu Versik masih sibuk di area bawah. Tapi kali ini setelah Versik join the team fight ini bakalan sulit buat Aura Fire tentunya. Godiva menjadi target pertama di lane depannya. Versik mencoba ngincer ke arah Facehugger, tapi Facehugger-nya bakal ditumbang begitu saja. Immortal dari seorang Versik pecah dan tumbang juga seorang Versiknya. 1-1, tapi Godiva bakal coba dipukul mundur. Kali ini tersisa SP sedikit saja, masih punya Immortal Hai di area depan. Benar-benar nebein semua damage dari EVOS Legend dan Anti-Match pun harus tumbang di tangan seorang Hai. Membuat dua pemain dari EVOS Legend harus hilang dari lane of down. Dan apakah ini akan menjadi kesempatan untuk Aura Fire dalam mengamankan Lordnya, Oji? Bloody Retribution yang dilakukan oleh seorang Hai sangatlah baik terhadap seorang Anti-Match. Ini akan menjadi satu Lord yang free. Para pemain dari tim Aura Fire, lihat mereka bergerombol. 4 orang sudah standby posisi. Kalau banget tumbang dalam satu buah sama dari seorang Hai. Hai masih mau lebih. Wan menjadi pilihan Wan anak ada di posisi ini harus mundur. Kali ini telah dipanggil, Wan akan selamat. Tapi di sana Lordnya hilang. EVOS Legends kehilangan Lord untuk ketiga kalinya, Momo-chan. Dan bahkan perbedaan net worth 9.000 dipegang oleh Aura Fire. Ini membuat Aura benar-benar pede banget untuk tim fight-nya. Kali ini Godiva mulai masuk dengan adanya satu Tyrant Race. Tapi ternyata Rex coba legal ke arah daerah Kabuki dan bahkan lari minionnya. Super minion udah mulai masuk tapi coba ditahan kali ini. Tapi Aura Fire mereka benar-benar berfokus terhadap objektifnya. Versi pun hilang begitu saja. Dan bahkan one out untuk tim Aura Fire kali ini. EVOS Legend mereka kehilangan game mereka yang pertama, Ranger Mas. Oh my god, kali ini Aura